Di episode sebelumnya, kita sudah melihat jawaban iman Kristen atas mitos Pak Donditan. Sekarang, kita akan coba kembalikan bumerang sampahnya kembali kepada tuannya. Bagaimana dengan Islam sendiri? Untuk apa gunanya perintah sholat yang dibawa Muhammad? Toh nabi-nabi sebelumnya diklaim mereka sudah mengerjakan sholat. Meskipun jumlah sholat mereka selama sehari tidak dapat dipastikan berjumlah 5 waktu, ada yang berkata 2 waktu, yaitu subuh dan isya saja. Namun ada perbedaan tafsir juga mengenai kepastian siapa saja tokoh yang menjalankan sholat tersebut. Namun intinya, toleransi yang diberikan Allah Quran dari total harusnya 50 kali sholat dalam sehari. Atas saran Musa kepada Muhammad, menjadi hanya 5 kali sehari. Bukankah ini juga mengisyaratkan Allah Quran bisa mentolerir masalah jumlah? Dan di hadapan Dia, berapa banyak jumlahnya itu tidak menjadi persoalan, asalkan niatnya adalah beribadah? Lalu untuk apa ada penyempurnaan jumlah sholat? Jika jumlah sholat para nabi sebelum Muhammad saja tidak dipermasalahkan Allah Quran? Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, sedikit sejarah. Karena dalam Islam dipercaya bahwa mereka yang sholat sebelum Muhammad lahir, misalnya para nabi sebelum Muhammad, dianggap sudah bersolawat ke Muhammad karena nur atau cahaya Muhammad sudah ada lebih dulu dibanding fisik atau tubuh jasmani Muhammad. Bahkan dari nur Muhammad inilah Allah Quran menciptakan alam semesta, dan nur Muhammad ini pindah dari satu nabi ke nabi yang lainnya sampai di jasmaninya Muhammad kelak. Adam diriwayatkan pernah meminta ampun kepada Allah Quran dengan perantaraan sholawat kepada nama Muhammad, yaitu ketika dia berkata, La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Adam bersaksi dengan jelas bahwa Muhammad adalah utusan atau Rasul Allah. Dan dikatakan karena itulah dosanya diampuni. Jadi apa fungsi fisik Muhammad dilahirkan? Kalau tanpa dilahirkan saja bukankah kalian percaya umatnya akan diampuni dosanya dan alam semesta sudah diciptakan? Bahkan setelah Muhammad lahir, sebelum dia diutus jadi Rasul dan Nabi dari Goa Hira, seorang pendeta yang merupakan saudara sepupu Khadijah istri Muhammad saja dikatakan percaya bahwa Muhammad adalah Nabi utusan Allah Quran, dan dia dipercaya masuk surga karena selalu bertasbih kepada Allah Quran. Sekali lagi di sini, apa fungsi kelahiran fisik maupun kenabian seorang Muhammad kepada pendeta Naufal yang sudah lebih dulu tahu Muhammad adalah utusan Allah lewat wahyu yang diberikan Allah Quran? Memang klaim ini bisa berangkat dari Allah Quran yang berkata dalam Al-Ahzab ayat 40 yang mengatakan, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Berdasarkan riwayat Imam Ahmad, mengatakan bahwa Muhammad pernah berkata perumpamaannya dengan nabi lain adalah seperti bangunan yang kekurangan satu batu bata lagi agar menjadi sempurna, dan dialah batu bata itu. Namun, kalau kita bicara soal ajaran kesempurnaan, Musa dan Tauratnya 101% bukan menjalankan hukum Islam yang dibawa Muhammad. Sholawat dengan berkiblat ke Baitullah di Yerusalem, disunat usia 8 hari, harus beristirahat di hari Sabtu, dan tidak diperbolehkan makan daging unta. Daud dan Zaburnya juga masih memelihara adat yang sama dengan Taurat Musa. Setidaknya masih berbicara tentang Allah yang ada di Israel atau Yerusalem bukan tentang Allah Quran yang ada di tanah Arab. Isa dan Injilnya juga tidak berbicara tentang tanah Arab, dan masih berpusat di Yerusalem. Bahkan tentang Isa, Quran sendiri mencatat bahwa kelak di akhirat pengikutnya tetap akan setia percaya kepada Isa dan Isa akan tetap jadi hakim mereka, karena Isalah yang akan turun terakhir di akhir zaman. Dalam Quran, Allah tidak memberitahu bahwa Isa akan membenarkan ajaran Islam yang dibawa Muhammad, maupun Isa juga sudah tidak membenarkan adanya poligami atau pernikahan lebih dari satu pasangan. Sebagaimana dirinya juga tidak memiliki istri alias tidak menikah. Masing-masing Yudaisme dan Kristen sama-sama meyakini kesempurnaan itu datang dari Mesias atau Juru Selamat yang akan memimpin umat mereka dengan jaya. Jadi di mana letak kesempurnaan yang dibawa Muhammad bagi Yudaisme dan Kristen? Hal ini juga terjadi dalam konteks Arab Jahiliyah. Ketika sebelum Muhammad menjadi nabi, pendeta Naufal, Ubaidillah bin Jasi, Utsman bin Al-Huiritz, dan Zaid bin Amr sudah lebih dulu mensyiarkan kepercayaan mereka kepada penduduk Mekah tentang Tauhid melalui kesaksian hidup dan keteguhan mereka, untuk tidak mau ikut menyembah berhala seperti yang dilakukan bangsa Quraisy saat itu. Pendeta Naufal bahkan sempat menyebarkan Tauhid dan kitab Taurat kepada orang-orang di Mekah saat itu. Bahkan seorang pendeta Kristenlah yang dikatakan menyarankan Zaid untuk menganut agama Ibrahim sebagai agama yang benar.
Karena menurut pendeta dari Mosul itu bahwa akan datang agama dan nabi baru bagi kaum Quraisy, dan menurut Islam itu adalah agama Islam yang dibawa Muhammad. Meskipun kalau diteliti, agama yang dibawa oleh pendeta Naufal ketika itu pun tidak jelas. Karena dalam Quran pun Nasrani jelas tidak menubuatkan adanya Nabi Muhammad dari seorang pendeta yang mendapat wahyu, melainkan melalui perkataan Isa versi Quran sendiri yang mengatakan akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Nama Ahmad sendiri menurut sejarah bukan hanya dimiliki oleh satu orang saja ketika itu. Bahkan penafsiran lain menunjukkan bahwa nama Ahmad yang dirujuk oleh Nabi Isa adalah sebuah sifat umum, yaitu seorang yang terpuji. Sebagaimana ditemukan dalam Alkitab Kejadian 29:35. Kemudian Leah hamil lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Katanya, "Kali ini saya akan memuji Tuhan." Kata memuji Tuhan dalam versi Arabnya adalah Ahmad al-Rab. Namun jika pendeta Naufal dan pendeta-pendeta lain versi Islam ketika itu menubuatkan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang membawa agama Islam bagi Quraisy, maka mungkin juga bahwa agama Nasrani versi Islam inilah agama yang dimaksud sebagai agama bagi kaum Quraisy. Apalagi ketika itu pendeta Naufal sudah menyalin kitab perjanjian baru ke dalam bahasa Arab. Dan sampai matinya, Naufal pun tidak mau keluar dari Nasrani, malah dia dijamin surga oleh Muhammad sendiri. Sebuah pertanyaan yang harus direnungkan kalian kaumnya Donditan. Singkatnya, setelah pertemuan Zaid dengan seorang pendeta asal Mosul itu, ia menentang kaumnya dan kepada kaum Quraisy Zaid berkata, "Sembahlah Tuhan Ibrahim," dan juga dia pernah berkata, "Tidak ada dari kalian yang sesuai dengan agama Ibrahim selain saya." Sumber ini didapat dari riwayat Hadrat Asma binti Abu Bakar, dari kitab Al-Bukhari dan dari kitab sejarah Usdul Gabah. Adapun malah menurut riwayat hadis Syahih Bukhari No 5499, justru melalui penolakan Zaidlah Muhammad yang waktu itu belum jadi nabi, tidak jadi memakan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Kalau saja ketika itu Zaid tidak mengingatkan, mungkin daging itu sudah termakan Muhammad. Mulai saat itu sampai dengan masa kenabiannya, Muhammad tidak mau lagi memakan daging untuk berhala. Jadi, sekali lagi, setelah kita melihat kenyataan sejarahnya, apakah fungsi kelahiran fisik Muhammad dan fungsi kenabiannya? Apa fungsi wahyu yang diterima Muhammad kepada orang-orang yang sudah ada sebelum Muhammad lahir? Mungkin hanya Donditan dan pengikutnya bisa menerangkan kita.